Hai, kembali dengan Kak Tony. Kita akan membuka, belajar tentang kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, agar kita mendapatkan hikmat pengetahuan dalam menjalani kehidupan ini. Dibawakan oleh Kak Tony. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, bagaimana? Ketemu lagi dengan Kak Tony. Wah, kali ini kita sudah masuk di Amsal pasal 1 ayat 17 sampai dengan 18. Kak Tony bacakan ya. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Anak-anak, kalian pernah tahu tidak bahwa ada beberapa binatang dan jenis tumbuhan untuk menangkap mangsanya atau untuk makan, mereka harus menggunakan perangkap. Perangkap itu adalah jebakan. Yang Kak Tony tahu, binatang yang paling pintar membuat jebakan itu adalah laba-laba. Laba-laba selalu berusaha untuk memakan mangsanya dengan menjebak mereka, membuat jaring laba-laba. Tuh, kayak Spiderman Kak Tony. Beda anak-anak. Laba-laba ini membuat jaringnya begitu rapi, bahkan sangat kuat, diikatkan dari ujung sana, ujung sini. Laba-laba bisa merajut dengan rapi, dan itu digunakan untuk menjebak serangga yang lewat di situ. Serangga yang terjebak oleh laba-laba itu benar-benar sudah tidak bisa melepaskan diri. Tinggal menunggu dimakan oleh laba-laba. Itu karena jebakan. Ada juga binatang yang lain yang mengubah tubuhnya dengan warna untuk menjebak mangsanya, dengan suara untuk menjebak juga mangsanya. Kak Tony juga membaca dan pernah mendengar, bahkan melihat, tanaman juga melakukan itu. Ada tanaman yang namanya lucu nih. Namanya adalah kantong semar. Nah, memang tanaman ini bentuknya seperti kantong, warnanya hijau. Bagaimana dia bisa makan makanan? Bagaimana tumbuhan ini bisa memangsa serangga-serangga? Caranya adalah dia akan menebarkan bau yang sepertinya manis sekali, sehingga akan banyak serangga datang masuk ke dalam kantong. Setelah masuk di dalam kantong, itulah jebakan. Dan akhirnya serangga itu mati deh di dalam dan membusuk, dan akhirnya menjadi makanan buat si tanaman ini. Nah, anak-anak, sebenarnya ayat 17 dikatakan begini di Amsal pasal 1. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Artinya bahwa ini seperti gambaran burung yang akan dijebak oleh jaring manusia. Tapi burung ini bisa melepaskan diri atau dia tidak terjebak. Kenapa? Karena dikatakan dibentangkan di depan mata. Artinya burung itu melihat. Ketika dia melihat, maka dia bisa menghindar. Anak-anak, hati-hati loh, banyak jebakan yang dibuat oleh iblis di sekitar kita. Firman Tuhan juga katakan hati-hati loh.
Iblis itu seperti singa yang mengaum di sekitar kita dan siap menerkam mangsanya. Siapa mangsanya? Kamu dan saya. Jadi tidak jarang mereka juga memasang jebakan. Jebakannya manis, jebakannya enak, seperti permainan online sehingga kita lupa waktu. Kita nonton, ternyata di dalamnya ada pornografi, ada kekerasan, ada yang lain, musik-musik yang kita dengarkan, ternyata liriknya adalah ajakan untuk memberontak, ajakan untuk berbuat jahat. Bahkan juga di dalamnya lagu-lagu itu berisi maki-makian. Yang lebih berbahaya, menghujat atau menghina Tuhan. Tidak sadar kita menyanyi, tidak sadar kita ikut bermain di dalam game itu, tidak sadar kita melihat video atau film itu. Akhirnya kita ada di dalamnya dan kita jatuh di dalam dosa. Jebakannya mengenai kita. Anak-anak hati-hati ya. Jadilah seperti burung yang bisa melihat sehingga bisa menghindar. Kak Tony, bagaimana cara menghindari jebakan itu? Kak Tony punya tips. Yang pertama, kalian harus berdoa. Minta kekuatan dari Tuhan. Itu pasti deh, pasti. Kalian harus berdoa di hadapan Tuhan. Minta kekuatan, pimpinan. Supaya setiap kita bergerak, berjalan atau apapun Tuhan pimpin. Yang kedua, banyak membaca firman. Karena itu adalah yang benar. Supaya kalau banyak yang benar di otak kita, di hati kita, maka yang salah kita pasti tahu, yang jahat kita pasti tahu. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam pikiran dan hati kita adalah yang benar, firman yang benar. Nah, baca firman makanya. Yang ketiga, tanya dengan orang tuamu, tanya dengan orang dewasa. Boleh nggak ini? Aku mau mendengarkan lagu ini. Aku mau melihat itu. Aku mau bermain yang ini. Tanya kepada mereka. Setidaknya mereka bisa memberikan nasihat, memberikan tuntunan, atau menolong kamu untuk memilih yang benar. Nah, anak-anak, hati-hati dengan jebakan-jebakan ya. Dan selalu ingat, berdoa, baca firman Tuhan, dan minta pertolongan orang tuamu atau orang yang dewasa untuk menolong kamu. Tuhan Yesus memberkati.